Suruh cukur rambut peduli supaya apa soal aleh bodonan ini gua viral. Wah, rambu-rambu sudah tidak diindahkan. Nah ini namanya melupakan, bukan lupa, tidak peduli. Wah, tingkah laku seenaknya. Apa tindakan Allah terhadap orang yang seperti ini? Apa langsung disiksa? Mau tidak? Fatahna alaihim. Fatahna sebagai fi'il jawab syaratnya. Kami justru bukakan alaihim untuk mereka abwaba, jama dari babun, pintu-pintu kulli syai'in, setiap sesuatu, setiap perkara, pintu keberhasilannya dibuka. Mau buas. Gitu. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah kita masih sering berbuat salah, tapi Allah ngasih kebaikan. Atau dibalik, Allah terus-terusan ngasih kebaikan kepada kita, padahal kita tidak cukup syarat menerima kebaikan di hadapan Allah. Terus Allah dikasih. Istidraj. Kata orang Betawi, bekas apa? Istidraj itu dilulu, diambul. Kata orang Jawa dilulu, kata orang Sunda disungkun, dijor, diangon keinginannya terus. Sayangnya namanya kayak orang yang salah sangka, tidak paham kepada Allah. Dia tidak paham kepada Allah, tidak paham pada dirinya. Saya lancar banget ya, tidak paham. Makanya kata Allah, sana dari juhum, sinnya sin tanfis, maknanya istiqbal, waktu yang akan datang. Sana dari juhum, maka kami kata Allah akan mengistidraj mereka min haitsu la ya'lamun, sayang mereka tidak sadar. Kadang-kadang itu istidraj disebut berkah. Kadang-kadang itu istidraj malah disebut mukjizat. Oh, ini mukjizat. Makin belai. Enggak kepala angin nyebutnya kayak mukjizat. Padahal setahu saya mukjizat itu yang sesuatu keajaiban luar biasa, keistimewaan yang diberikan pada Nabi dan Rasul. Udah ngakunya mukjizat. Min haitsu la ya'lamun, tidak sadar. Sampai kapan ini? Kalau Allah sayang, cepat diingatkan sama Allah. Kalau seperti Fir'aun enggak disayang, sampai nyungsep tidak balik lagi. Sampai kapan nih? Wa idza farihu bima utu farihu itu kegembiraan yang sudah kelewat batas. Bima, padahal terhadap perkara utu yang Allah datangkan kepada dia, masih tidak sadar bahwa itu adalah dari Allah. Dia aku hitong lihat ini hasil keringat gua tuh udah mulai ngantuk. Allahnya makin blank.
popularitas segala macam. Apa yang boleh sholat, boleh zakat, ngaji, ngebakti. Ini engkau dari muda sampai tua. Apa yang kurang? Coba lihat. Nah itu tuh. Itu farihu namanya. Kegembiraan yang sudah kelewat batas. Apa sih bahasa lainnya? Euforia itu. Baru akhadna sebagai fi'il jawab syaratnya. Allah menyatakan akhadna, aku ambil. Pengertiannya aqabna, aku siksa. Dengan cara apa tuh? Dengan diambil. Semuanya diambil. Popularitasnya jadi hina. Plak. Cepat. Akhadnahu, baru datang tiba-tiba kerotok. Untuk apa diperlakukan demikian ya Allah? Faidahum mublisu, mereka keluh kesah, putus asa yang tidak berkesudahan. Itu kalau Allah tidak sayang, dilos sampai mati. Kalau masih sayang, diingetin sehingga bisa berbalik. Tobat namanya, walaupun sudah serba morat-marit. Itu tanda Allah masih sayang. Kalau tidak, dilos seperti Firaun lah. Cekak Firaun di lautan. Waru amantu bi rabbi Musa wa Harun, dilarang engkau. Udah tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Namanya istidroj. Berasal dari kata dasar istadroja, ya istadroja itu istidroja, step by step. Terus diulur by step sama Allah terus. Pertama perunggu, kemudian perak, tiga emas, terus intan berlian, terus sana dari itu perasaan ini orang mulia, padahal itu step by step itu menuju kepada kehancuran. Itu salah sangka kitanya. Maka ingat kita, pemberian Allah itu terkadang adalah penahanan. Apa itu yang ditahan? Hidayah ditahan, kesadaran ditahan. Kelihatannya semua diberikan, makin terhalang. Apa yang menghalangi seorang hamba dengan Rabb-nya? Pemberian Allah. Hati-hati Pak, pemberian itu tidak. Kita dengan Allah itu sering terhalang dengan apa? Dengan pemberiannya. Emang apa sih yang menghalangi kita dengan Allah? Pemberian Allah sendiri. Maka dari itu jangan purik kalau ada permintaan yang tidak diberikan sama Allah. Itu tanda sayang. Berapa banyak orang yang celaka, tidak mau lagi kenal dengan Allah gara-gara terhalang pemberian Allah. Jabatan pemberian, harta kekayaan pemberian. Kenali Allah. Kenali Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri sendiri, nanti bakal kenal pada Tuhan. Ini kok saya ini kagak jakat tapi lancar ya. Coba ada koreksi itu. Ini saya tidak pernah kenal Quran, nih kok lancar gitu. Kenali. Sebaliknya, penahanan Allah itu hakikatnya mungkin pemberian. Ini ada yang salah sangka juga, yaitu ayat yang keduanya dari yang tadi. Wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Dan apabila Tuhannya menguji, memberikan ujian kepada itu manusia,
Faqadaro, maka Allah membatasi kadarnya, rizkinya. Miskin. Ini kayaknya penahanan nih. Perasaan orang itu, gua ditahan nih sama Allah, nggak boleh jadi orang kaya, minta apa-apa teh gak dikasih. Jangan suudon. Rem itu kata saya tadi belum tentu nggak boleh jalan. Jangan-jangan ini rem justru adalah memberikan keselamatan. Fayaqulu, maka itu orang ngomong, Robbi ahana, Tuhanku ahana, telah menghinakan ni aku. Ini Tuhan dolim membuat. Rasa dia anak kiri kan, ibadah dari sejak muda sampai tua begini omong rezeki susah banyak, kayak banyak yang ditahan sama Allah. Jangan suudon begitu. Berapa banyak orang yang selamat tidak maksiat gara-gara miskin. Mau nyawer agak belum duit, mau beli ini beli itu, mau pura-pura, mau liburan, gak punya duit, gak jadi maksiat. Mau ini mau itu, waktu ada cuma sakit, guling-guling di atas tempat tidur yang disebut istighfar. Oh, kalau duit banyak, sehat walafiat pun, siapa yang disebutnya? Bersiul di kamar mandi, bersiul mana-mana, bersiul Allah itu perlu dikenali sama kita ya kayak gitu. Ini orang, ayat yang kedua itu orang yang suudon, orang yang suudon. Ini kayu. Tadinya dari mana? Tadinya dari hutan. Mau nongkrong di mari, gimana prosesnya? Ditebang, digergaji, diserut, dipaku, baru bisa berangkat dari hutan ke tengah masjid. Udah kayak begini mau dibalikin lagi kan? Jangan suudon ketika diserut, ditebang, dipaku, dipernis. Jangan suudon mau dijadiin orang. Es teh manis berapa tahun? Berapa tahun? Jangan suudon. Pokoknya banyak. Sekarang yang alih profesi cuman saya, makanya jangan dipecat tuh, ditunggu-tunggu sama tukang es yang lain. Apa yang mau dihina? Biar umroh, jangan suudon. Itu mah tukang es masih di dunia, jangan-jangan ujian juga buat dia. Allah kalau lebih sayang justru ditahan. Nanti di akhirat dikasih. Kenapa? Akhirat panjang perjalanannya, dunia masih bentar. Coba kalau lagi pulang umroh banyak duit, untuk besok mati. Akhirat nggak kebagian. Kalau nggak merantap nanti di akhirat, ya Allah kalau tahu begini jangan dikasih di dunia. Minta di akhirat semuanya ya Allah. Di dunia mah habis bekal bisa pinjam. Di akhirat mau pinjam kemana? Anak kalau mendoain, ya kalau mendoain anak, paling-paling yang doain kita ya cuma anak, cucu mah sudah lupa. Ya benar apa benar? Apalagi uyut, udah lupa. Ini saya ingin cerita nih,
ibu istri saya beli mobil ceritanya, beli mobil lah. Ya, kamu punya duit, saya silakan duit dari sono, dari Cianjur, beli mobil. Kata saya dari mana? Itu rame-rame sama kakak sama adik dijual karena katanya dari orang tua. Oh, bagian warisan. Katanya itu tanah dulu itu dari buyutnya Haji Nur Buanda binti Haji Hasanah binti Haji Jenab binti Haji Sulaiman binti Haji Isa. Tujuh. Apa ini namanya? 5 itu apa ya? Siur, gudeg-gudeg, apa itu? Janggal wareng apa? Saya nggak tahu lah. Pokoknya saya tahunya sampai di Uyut. Oh, bapaknya Uyut di sana udah nggak tahu saya. Ini ibu bapak, kakek, Uyut. Nah ini apa lagi? 2 lagi nih. Itu kan udah nggak hafal. Itu banda budek-budek yang ibu sebagai budek-budeknya itu menerima kebaikan dari nenek moyang gara-gara ketabrak tol Cianjur. Ya Allah karim, sudah nggak ada yang ngedoain tuh. Doa apa paling gak sampai bapak ya pikirli wali-wali daya itu bisa gitu. Terus kalau udah kagak ada yang mau doain, udah jarang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaqu bil iman sampai Nabi Adam. Jarang, udah nggak ingat. Tahu kuburannya itu di mana? Bodoh nanan. Nah, kalau saya udah dicekek tuh punya cucu kayak gitu, lu itu pandai dari gua itu umur. Ya Allah, tabarakallah. Iya Pak. Jadi yang ngedoain kita itu paling banter ya anak. Nanti cucu mah udah pada lupa, udah nggak ada yang ngedoain. Udah nggak ada. Masya Allah. Nggak ada. Nggak tengok. Orang lain mendapat kiriman dari anaknya. Tengok tengok nggak ada. Ya Allah. Balik lagi di sini. Jadi jangan nyangka penahanan itu. Nah, famata maka ketika kita ini paham bahwa pemberian hakikatnya penahanan, bahwa penahanan hakikatnya pemberian, itu juga adalah pemberian. Biarkan. Ketika kita paham betul kepada maksud Allah, itu juga adalah pemberian namanya. Tidak sedikit orang yang tidak ngerti pemberian apa? Pemberian hidayah, pemahaman. Jadi kenal kepada Allah. Itu malah pemberian yang jauh lebih hebat. Tandanya kenal kepada Allah. Tandanya kenal kepada Allah. Kenal bahasa Qurannya ma'rifat. Itu tandanya kenal kepada Allah. Apa Allah lebih suka kepada orang yang mengenalinya, lebih suka ketimbang orang yang selalu salah sangka, dikasih kesusahan, nyangka dihinakan, padahal itu adalah pemberian. Padahal itu pemberian. Diuji dengan kenikmatan duniawi, nyangka itu kasih sayang Allah. Itu kan ada orang salah sangka semua. Coba lihat, ada nabi
Allah menurunkan Nabi 124 ribu Nabi, yang jadi Rasul 313. Dalam Al-Quran ada yang kami sebut, kata Allah, ada yang tidak kami sebut dalam Al-Quran. Nahnu naqsukum walam naqsus alaikum. Ada yang kami beritahukan, kisahkan kepada kalian. Ada nabi-nabi aku yang tidak aku beritahukan kepada kalian. Dari yang 313 yang wajib diketahui, yang disebut adalah 25. Yang 25 ternyata ada yang diperintahkan kita untuk mencontoh, lebih mengidolakannya. Siapa itu? Ulul azmi 5. Allah menyatakan fasbir kama sobara ulul azmi minar rusul. Fasbir, bersabar engkau seperti siapa ya Allah sabarnya? Kama sobara, seperti sabarnya ulul azmi, sebagian dari rasul, yaitu mimin. N pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I pertama Ibrahim, N kedua Musa, I kedua Isa, kemudian N-nya Nuh, Mimin. Coba tengoklah yang 5 itu, Allah derajatnya dipuji sama Allah, lebih hebat. Tapi ternyata tuh lebih belakang yang 5 ini. Sambut dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyadun nasi, manusia yang amat sangat berat, opone ya Allah, tabis balaan ujiannya. Siapa itu? Al-anbiya wal mursal, para nabi dan para rasul. Lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya Imam Bukhari, kalau aku diberikan sakit, demamku itu lebih dua kali lipat lebih dari kalian. Nabi itu bilang begitu. Terus ya, setelah Nabi dan Rasul siapa tuh yang paling berat ujiannya? Sumal amsal fal amsal. Kemudian pengikutnya Nabi, pengikutnya Nabi, terus pengikut. Tuh, mau nyesel nggak ikut Nabi? Artinya jangan suudzon. Ternyata itu pengikut Nabi malahan yang lebih parah ujiannya dari Allah. Bulan kemarin kan sudah disampaikan ayatnya, bahkan dibaca sama Imam Al-Baqarah 114. Kami ulangi. Afahasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massatuhumud ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apakah kalian semudah membalikan telapak tangan? Ini versi saya terjemahan. Apakah kalian mau menyangka bahwa kalian bakal masuk surga? Enak aja. Kurang lebih begitu versi saya. Sebelum Allah datangkan ujian kepada kalian seperti yang pernah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum kalian, kita capek nggak ibu mendidik kepala putra? Seperti apa capeknya ketimbang Nabi Nuh mendidik Kanan, ya. Kita gini, mohon maaf, ngadep Allah yang serampangan banget. Mohon maaf ya kepada yang tidak yang praktal kultur kayak gini, mohon maaf. Gampang banget gitu ngadep Allah, nggak ada perlakuan khusus. Apakah kalian semudah membalikan telapak tangan mau masuk surganya Allah?
sebelum Allah mendatangkan ujian kepada kalian seperti ujian-ujian yang pernah Allah timpakan kepada kaum-kaum umat-umat sebelum kalian. Ibu capek ngurus orang tua, karena ada orang tua yang susah diurusnya, suruh ibadah malah ngambang. Seberapa capek dengan Nabi Ibrahim mendidik Azza, orang tuanya. Ibu capek ngurus suami, seberapa capek dibanding dengan Asia ngurus Fir'aun, suaminya yang kurang aja. Kita mah nggak pernah gitu-gitu banget, susah hidup. Bapak capek mendidik istri, seberapa capek keluh kesahnya dibanding Nabi Lut mendidik istrinya yang nakal yang tampil. Dia dakwah kemana-mana, istrinya malahan yang mimpin pasukan menghadang dakwah suami. Emang apa salah satunya? Masat hum, menimpa, Allah timpakan hum kepada mereka apa? Al-baksa, malapetaka, sakit-sakitan, miskin, keluh kesah itu. Terus apa lagi? Wadharau, dan kemalangan. Ini salah, itu salah, ini rusak, itu rusak. Masalah ini belum selesai, itu sudah datang lagi aku. Wazulzilu, dan digoncang-gancingkan, dikriminalisasi lah. Coba lihat Hasan Al-Banna, Syekh Hasan Al-Banna mati tiang gantung. Lihat Imam Nawawi ada Damsyik, Damaskus, di penjara. Lihat Sayyidina Utsman mati tombak sama keluarga. Lihat Sayyidina Ali mati sama jamaahnya sendiri. Bukankah Rasul pernah bersabda bahwa memegang Islam di akhir zaman itu persis seperti memegang bara api? Benar-benar diamalkan Islam, celaka, bahaya. Ada yang lebih usianya lebih tua dari saya, coba ingat enggak zaman LB Murdani ngebantai Umar Biki di Tanjung Priok? Berapa banyak dari domnya Orde Baru, kiai pesantrennya punah di Aceh. Gini-gini saya pernah ngerobohin gereja di Ujung Berung, Bandung, ditangkap polisi. Langsung dibangun lagi sama Sudom. Baru keserubuh sebulan udah dibangun lagi di Jalan Soekarno-Hatta. Ya Allah, kita apa keluh kesah kita? Ibadah pada Allah. Nah, besok hari Senin lilit, mata kunang-kunangan, lapar, gemetar. Ya tuh hajar weh tuh. Ini nggak mau repot pisan. Sholat nanti malam, ya nggak bisa berdiri ya duduk. Nggak bisa berdiri ya duduk. Makanya jamaah al-fakir di Jamrut, mohon maaf, bukan saya memperdalam jurang perbedaan umat. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak ketimbang sholat tarawih 11 lebih, kalau nggak kuat lebih baik pada duduk. Ini banyak kok. Karena di rumah itu timbang ngelamun, kata dia, mati-matian dulu lagi tarawih. Mau masuk surga mau enteng banget, di kasur yang empuk, di AC-in wangi, surga, jangan males. Gak mau turun modal bisa di surga. Nah, kayak gitu. Jadi jangan nyangka dikeluh kesah capek. Lah iya itu dicapek, justru di situ adanya Allah.
Habis gimana ya Allah, ini belum selesai itu lagi. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, mata nasrullah. Kata orang Sunda mah, kira-kira atau abdi teh Gusti beunghar. Kapan aku sembuh dari sakit? Kapan aku jadi orang kaya? Sengsara terus. Kapan? Ngarep masa muda diangkat derajat, disebutnya diangkat derajat. Yang banyak duit itu disebutnya diangkat derajat. Dalam justru itu kasih sayang Allah. Kapan aku tuh kali di usia tua, tunggu udah tua kayak masih susah. Kali nanti sama anak lagi ibu. Ya Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Ayo itu seumur hidup. Kapan? Aduh malam, padahal justru itu sayangnya. Mata nasrullah, inna nasrullahi qarib. Kata Allah itu pertolongan Allah, itu pertolongan Allah. Hanya dengan keluh kesah seperti itu, hei Ayub, gitu kurang lebih kalau kita pada Nabi Ayub. Hanya dengan miskin seperti itu, wahai Isa, mungkin gitu bahasa bebasnya pada Nabi Isa. Kenapa tidak husnudzon bahwa dikeluh kesah? Saya sarannya Allah masukkan surga buat saya, mungkin harus cara seperti ini. Nih saya mau ngomongin yang suka nganter saya kesini ya. Capek duit pulang kerja. Kiai, saya emang ilmu nggak punya, ibadah nggak bisa seperti kiai. Ya inilah ibadah saya, capek-capeknya nganter ke BSK. Suka nggak boleh diganti sama yang lain. Itulah kita. Kadang kita ada jobnya masing-masing, ada kendaraan masing-masing memasuk surganya Allah. Sisanya ada lagi justru malah orang yang tidak hafal kepada Allah. Kapan refreshingnya gua hidup dong begini dong, begini ya Allah hari itu. Aneh. Ada orang yang tidak diberi kesempatan longgar sama Allah. Dia betul. Apa enggak pernah melihat tuh ada orang yang justru tidak diberi kesempatan ibadah sama sekali sama Allah. Wah yang begini buru-buru mandi, buru-buru wangi, ketemu orang jamaah yang soleh. Wah yang begini ada yang belum mandi, gimana hitung duit. Ada yang kayak maka kenali Allah, kenali diri sendiri. Karena dengan mengenali diri sendiri, jati diri nanti bakal lebih dekat lagi kepada Allah. Lebih dekat lagi. Kenali. Nah, mengenali Allah itu tuh, masya Allah kedudukannya tuh duduk-duduk. Tanggung di hadapan Allah. Bukankah ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda, wa mal ihsan ya Muhammad? Apa itu ihsan? Jawabannya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jawabannya dua, dan atau ibadah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau dengan basar maka
udah mustahil, karena dinas dalam Al-Quran la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Semua yang punya penglihatan gak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kepada yang semua punya penglihatan. Tapi Allah yang maksud di situ ibadah dengan melihat Allah itu adalah basirah, hati. Apa bayangan? Bukan, karena Allah tidak punya bayangan. Ingat bahasa melihat dengan hati itu ingat. Ingat. Sholat aja nggak merasa punya dirinya, karena ingat bahwa Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah. Jadi yang menyolatkan ini, yang ngegerakin ini, nyebut Allah aja lidah ya itu Allah, kehendak Allah itu fa'alul lima yurid. Kehendak Allah berkehendak atas segala sesuatu, Allah bisa melakukan atas segala kehendak. Kalau tidak bisa fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat keagungan Allah, itu ajalah bahasa umum. Pakai kata bantu, melihat Allah itu melihat keagungan gitu. Melihat keagungan Allah. Maka fa'innahu yaraka, coba ya. Setiap langkah gerakan kita, bahkan utaknya hati kita merasa dipantau oleh Allah. Begitu. Berat kan? Hadisnya populer karena kesolehannya. Rasul menjawab begitu, dijawab lagi sama malaikat Jibril, sadaqta, benar wahai Muhammad. Itu hadis pertama di Sahih Muslim. Sahih Muslim, Masya Allah. Artinya kenali diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kehilangan jejak Allah. Wah, bahasa ma'rifat. Memang Allah punya jejak apa? Kenali, apalagi zaman sekarang. Kenali jejak setan sama jejak Allah. Di mana nih, di sorban siapa nih setan ngumpet? Di peci putih siapa setan berlindung? Di jenggot yang mana setan bersemayam? Kenali, gak bakalan kecolongan ahli ma'rifat. Tidak bakal salah milih figur, tidak asal ikut-ikutan. Kenapa? Karena kenal kepada Allah. Orang yang kenal kepada Allah, itulah sesungguhnya hamba Allah. Kenapa? Karena hamba Allah tidak akan salah mengabdi. Segitu maklum, namanya juga bersambung, lebih kontinu, ya pasti tidak puas. Karena 167 hikmah ini semuanya berkaitan. Kenali Allah. Untuk menutup, kenapa cucu kita, saya udah nyebutnya cucu aja kalau benar-benar tua, pagi-pagi ditahan tidak boleh makan es krim. Itu penahanan pemberian. Bentuknya penahanan, padahal itu pemberian. Pemberian apa? Pemberian sehat. Gara-gara pagi-pagi anak cucu kita sakit, minta yang terlarang. Sekalipun es krim enak, ditahan. Hakikatnya memberikan kesehatan. Kenalilah seperti itu, kurang lebih apa. Berapa banyak orang yang diberi, salah sangka, dikira mujizat, berkah, tahu-tahu makin jauh dari Allah. Orang yang sombong itu kan makin jauh dari Allah. Firman Allah dalam hadis qudsi, al-kibriyatu at-takaburu, itu adalah salah satu nama Allah. Itu adalah selendangku, tidak boleh ada yang pakai. Tidak boleh ada yang pakai selendangku, karena itu adalah selendangku, kata Allah. Kita nggak boleh. Doa sekarang banyak orang yang memakai selendangnya Allah, untuk pambur ini.
Apa yang membuat dia begitu? Yaitu pemberiannya itu, pemberian Allah. Tidak paham dia itu sedang di istidroj. Sekian, terima kasih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.